Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu karena dari pagi ya kita belum ice breaking ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mudah saja Bapak Ibu, ini hanya bergoyang saja kita ya, biar badan kita tidak pegal gitu. Oke, saya share dulu. Oke. Gimana, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baiklah kita mulai ya. Kita mulai ice breaking-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Gimana sekarang, sudah tidak pegal-pegal lagi? Sudah, Pak. Enak. Oke, enak ya. Sudah, Pak. Baik. Sekarang itu sangat luar biasa ya. Goyang itu bahkan sudah diikuti oleh gubernur kita juga ya, bergoyang seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang saya akan lanjut ke materi. Bentar ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Nah, baiklah. Sekarang materinya adalah asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif ya. Baiklah, ice breaking sudah kita lewati. Nah, sekarang kita ke acara materi, yaitu agenda sesinya yaitu tujuan asesmen diagnostik non kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, sekarang tujuan dari asesmen diagnostik itu adalah secara umum ya, sesuai namanya, yang namanya diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi asesmen diagnostik itu adalah untuk mengetahui kemampuan dasar siswa atau kondisi awal siswa. Nah, dari sana nanti kita akan mengetahui kondisi siswa kita itu ada di tahapan yang mana gitu, sebelum kita berikan perlakuan gitu. Nah, tujuannya asesmen diagnostik itu adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat. Itu berhubungan dengan non-kognitif. Untuk kognitifnya, mengidentifikasi capaian kompetensi, menyesuaikan pembelajaran di kelas, dan memberikan kelas remedial bagi yang kurang atau kelas pengayaan bagi yang kemampuannya tinggi. Ya. Kemudian asesmen diagnostik non kognitif itu di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali, ya. Jadi dilakukannya adalah di awal pembelajaran untuk menggali apa? Yaitu kesejahteraan psikologis, sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah,
kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ya. Nah, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif bisa dimulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai ke tindak lanjut. Ya. Nah itu, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif masih contoh kegiatan persiapan. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan lebih dulu ya. Buat daftar pertanyaan kunci, misalnya mengenai aktivitas siswa. Yang kedua, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini, misalkan. Kemudian, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Itu mungkin kegiatan pada tahap persiapan. Kemudian pada contoh kegiatan pada pelaksanaan. Nah, kita bisa meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut, contohnya misalkan ya, yang tadi, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu, sambil kita melihat emosi dari mukanya seperti itu ya. Nanti kita bisa, dia lagi bersedih seperti apa raut mukanya dan sebagainya ya. Kemudian tindak lanjut. Nah, persiapan sudah, pelaksanaan sudah, kita ke tindak lanjut. Nah ini, yang pertama dilakukan adalah identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran ya, jika merasa perlu diulangi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini asesmen diagnostik kognitif ya, bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi kalau non-kognitif lebih ke psikologi, kalau kognitif itu kepada kemampuan menguasai topik sebuah mata pelajaran. Ya. Nah, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin. Jadi bisa berkala ya. Diagnosis itu kognitif berkala. Pada awal bisa pada pertengahan pelajaran juga, atau pada akhir guru setelah menjelaskan. Ya. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif atau asesmen sumatif. Nah, coba kira-kira apa perbedaan antara formatif dan sumatif yang sudah Bapak Ibu alami selama ini? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya Pak. Boleh Bu Murni, mangga. Bu Murni. Boleh Bu Murni, mangga. Kalau formatif itu biasanya ya pengalaman ya Pak. Kalau formatif itu biasanya kalau saya itu per pertemuan atau per bab. Kalau sumatif itu di akhir, bisa akhir semester. Oke ya. Biasanya seperti itu. Mungkin ibu-ibu yang lain juga sama, mungkin ya, dengan persepsi juga semuanya hampir sama. Mungkin selama ini kita persepsinya seperti itu. Kalau formatif itu biasanya setiap satu topik pokok bahasan kita mengadakan evaluasi. Nah, kalau sumatif itu satu semester sekali gitu ya. Nah, itu biasanya yang terpikir. Nah, sekarang mari kita kupas ya. Asesmen diagnostik kognitif. Nah, buat daftar pertanyaan mengenai aktivitas siswa. Siapkan alat bantu. Oh, ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Nah, ini Bu ya. Contoh kegiatan persiapan pelaksanaannya. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. Ya. Ini diagnostik kognitif ya. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian yang kedua, identifikasi materi asesmen. Ya. Berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana. Meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya
dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Jadi ini berlaku untuk yang tatap muka maupun yang BDR. Nah, sekarang tindak lanjutnya seperti apa? Nah, lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi ketika kita memberikan tes formatif, ya, diagnostik kognitif, ya, kita nanti harus mengolah hasilnya. Apakah termasuk kategori paham utuh siswa itu, atau paham sebagian, atau tidak paham. Kemudian bagi siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok. Siswa yang nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasil. Siswa yang dengan nilai di bawah itu mengikuti pembelajaran diberikan pendampingan, ya, dan yang di atas rata-rata diberikan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuannya. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Nah, itu kegiatan tindak lanjutnya. Kemudian sekarang jenis asesmen. Nah, sebenarnya perubahan yang mendasar itu dari kurikulum sebelumnya adalah diantaranya adalah dari aspek asesmen, dari aspek evaluasi. Kalau dulu UN itu kan lebih ke melihat hasil akhir, gitu ya, melihat hasil akhir. Akhirnya tanpa prosesnya bagaimana dia anak jadi ayahnya, tapi hasilnya jelek ya tidak lulus. Nah, tapi sekarang itu perubahannya adalah kita menitik belakang pada proses, ya. Jadi di sini ada asesmen formatif itu ada S, ada for, ada off, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya porsi yang off itu adalah penentu, gitu ya. Seperti UN penentu, porsinya lebih besar. Nah, justru di kurikulum yang sekarang itu porsi yang S dan for itu lebih besar, gitu. Karena sekarang lebih ke arah prosesnya pembelajaran itu seperti apa, sehingga nanti memunculkan perbaikan-perbaikan kedepannya yang lebih baik. Untuk kalau misalkan prosesnya sudah baik, pasti tidak dipungkiri nanti akhirnya pun akan mengikuti dengan baik, gitu kan, gitu ya. Nah, itu perbedaan yang mendasar, ya. Nah, konsep asesmen formatif dan normatif. Nah, kalau di asesmen normatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses, ya. Jadi pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, serta kemajuan akademik selama pembelajaran. Dan asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala serta berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Jadi ketika siswa melakukan tes formatif, mereka akan merefleksi dirinya, mengidentifikasi apa kekuatan atau kelemahan aspek yang perlu dikembangkan dari dirinya, gitu ya. Nah, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, oleh teman, atau juga oleh diri sendiri. Nah, itu tentang asesmen formatif. Sedangkan untuk yang sumatif, metode evaluasinya dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka.
Nah, ini contoh bentuk-bentuk dari asesmen formatif dan sumatif. Nah, ya. Jadi ada yang asesmen yang tidak tertulis, ada yang tertulis ya, asesmen formatif dan sumatif itu. Contoh bentuk yang tertulis, yang tidak tertulis misalkan melalui diskusi kelas ya. Ini contoh kegiatan asesmen formatif dan sumatif. Atau misalkan presentasi ya. Kemudian misalkan bermain drama ya, atau misalkan juga membuat sebuah produk, atau dengan cara tes lisan langsung wawancara ya, itu bisa contoh bentuk-bentuk asesmen yang bisa dilakukan secara tidak tertulis ya. Nah, untuk yang asesmen yang dilakukan secara tertulis ini ya, misalkan melakukan refleksi ya. Jadi melatih murid untuk berperan. Jadi kita menyuruh siswa untuk silakan lakukan refleksi diri. Nah, jadi ini tujuannya melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran. Di samping refleksi juga bisa dengan cara lain, yaitu jurnal. Membuat jurnal menjadi biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal kalau di jurnalnya, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir. Atau dalam bentuk esai. Nah, atas itu kan ada pilihan ganda, ada esai ya. Kenapa esai? Karena untuk menggali siswa mencurahkan idenya gitu ya, sehingga dia mengeksplor dirinya kreatif, inovatif ya, yang merupakan salah satu unsur dari profil pelajar Pancasila juga ya. Kemudian membuat poster ya. Kita membuat poster, nah anak disuruh membuat poster tentang apa gitu ya, dan tes tertulis ya, baik itu kuis ataupun ulangan harian ya. Nah itu ya. Kemudian nah sekarang ini adalah tugas, coba ya, tugas individu. Silakan jawab di kolom chat ya. Asesmen apa saja yang Ibu ketahui, silakan. Oke. Apa? Oke, Bu Rini, diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke, Bu Arin, asesmen formatif, proses, sumatif, hasil. Oke, diagnostik, formatif, sumatif, Bu Borni. Oke, ternyata ibu-ibu semua menyimak dengan baik ya. Terima kasih. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Hal apa yang mendasar yang membedakan evaluasi di kurikulum sekarang dengan kurikulum yang lalu? Hal apa yang membedakan evaluasi atau asesmen di kurikulum sekarang dengan kurikulum yang lalu? Oke, Bu Arin sudah menjawab. Kurikulum yang lalu terfokus pada hasil.
kurikulum sekarang lebih ditekankan pada proses. Oke. Bu Murni lebih menekankan kepada formatif. Sedangkan asesmen ya formatif itu adalah for learning and as learning. Betul ya. Oke. Terima kasih. Bu Rini juga sama ya, menekankan kepada asesmen formatif. Oke. Nah, sekarang ini nanti Bapak dan Ibu saya berikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Nah, latihannya adalah buatlah asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif ya. Nah, nanti dikerjakan secara kelompok. Silakan mau secara WA group, mau secara Jimit masing-masing nanti ya. Dan paling lambat dikumpulkan nanti besok jam 6.30 seperti biasa ya. Bisa diupload di LMS. Oke, Bapak dan Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelumnya saya tutup dulu share screen-nya. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan penguatan atau ada yang belum tersampaikan, ada yang menambahkan, silakan. Saya Pak. Oke, boleh Bu Murni, mangga. Saya mau nanya Pak, nanti tugasnya itu pakai rubriknya atau tidak Pak? Di penilaian. Oke. Tugas kelompoknya itu adalah Ibu Bapak pertama membuat soal asesmen ya, baik diagnostik, formatif dan sumatif. Kemudian nanti diberi rubrik penilaian juga. Kalau bisa si soalnya itu juga disertakan rubriknya gitu. Terima kasih. Mangga yang lain silakan. Sudah paham ya Bapak Ibu ya semuanya ya tentang asesmen diagnostik, formatif dan adaptif ini? Atau barangkali masih ada yang mau disampaikan, silakan. Atau yang ditanyakan. Insya Allah paham Pak. Insya Allah paham Pak. Nanti bertanya di AMS Pak. Kalau ada yang tidak Terima ditanyakan. kasih. Terima kasih Ibu semua ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya tugas bisa dikerjakan di LMS dan seperti biasa kalau ada yang tidak dipahami bisa dikonfirmasi kepada saya ya. 24 jam nanti akan dihubungi. Mangga bagian yang menutup siapa? Saya Pak. Oke Bu Rini silakan. Ya, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kemudian berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Hari. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bergabung dengan ya.